Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali di pembelajaran tematik di kelas 6. Anak-anak, hari ini masuk kita di pembelajaran pertama kita mata pelajaran tematik, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Ayo, siapkan buku dan perlengkapan tulisnya dan simak videonya sampai selesai. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di pembelajaran satu ini ada 3 pelajaran yang akan kita bahas, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Anak-anak ibu, coba amati gambar berikut. Kira-kira informasi apa ya yang kalian peroleh setelah mengamati gambar ini? Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Yang pertama, kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia, mencari informasi penting dari sebuah teks. Di sini ada teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ada di buku kita di halaman 2. Ayo kita baca dalam hati anak-anak. Nah, setelah kita membaca teks tadi, tentu kita sudah mendapatkan informasi penting yang terdapat pada setiap paragrafnya. Kira-kira di paragraf pertama, apa ya informasi penting yang kita peroleh? Berikut contoh jawabannya. Di paragraf pertama, informasi penting yang kita peroleh yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sedangkan di paragraf kedua, informasi pentingnya yaitu jagung dikembangbiakan dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Informasi penting pada paragraf yang kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Berikutnya, pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu secara generatif atau secara kawin dan vegetatif dengan tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini terjadi pada tumbuhan berbunga. Ayo kita amati bagian-bagian bunga berikut ini. Dari dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, dan mahkota. Anak-anak, pada tumbuhan berbunga, sel kelamin betina pada tumbuhan dinamakan dengan kepala putik. Sedangkan sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga disebut serbuk sari atau benang sari. Jadi, peristiwa melekatnya atau jatuhnya benang sari ke kepala putik ini disebut dengan penyerbukan atau pembuahan. Penyerbukan dibagi menjadi ke dalam 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga. Kemudian ada penyerbukan tetangga, penyerbukan yang terjadi di dalam satu tanaman tapi bunga yang berbeda. Sedangkan penyerbukan silang terjadi dari 2 tanaman tapi jenis tanamannya sama. Yang ketiga ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi antara 2 bunga dan 2 tanaman yang berbeda.
Selanjutnya pelajaran IPS tentang negara-negara ASEAN. Anak-anak ibu pasti masih ingat dong anggota negara-negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hari ini kita akan bahas kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN tersebut. Dimulai dari kehidupan sosial budaya masyarakat Brunei Darussalam. Anak-anak ibu bisa baca bukunya di halaman 9 sampai halaman 13 ya nak, mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang kedua Malaysia. Selanjutnya Filipina. Kehidupan sosial budaya negara Kamboja. Kehidupan sosial budaya negara Myanmar. Kehidupan sosial budaya negara Vietnam. Negara Laos. Negara Singapura. Dan yang terakhir Thailand. Setelah kita membaca tentang kehidupan sosial budaya, pasti kita sudah tahu kesimpulannya ya anak-anak. Sekarang latihan. Hubungkanlah pernyataan di sebelah kiri pada nama negara di sebelah kanan dengan menggunakan garis. Contohnya ibu buat yang nomor 3. Tugu Monas berada di negara mana anak-anak? Iya, Indonesia. Kita tarik garis dari Tugu Monas menuju Indonesia. Begitu juga dengan soal yang lain. Misalnya nomor 1, olahraga tradisional Katau itu berasal dari negara mana anak-anak? Kalian bisa kerjakan di buku latihan ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.